Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Sidang jemaat keluarga besar GPDIT Berias Bogor yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kembali lagi kita berjumpa untuk sama-sama kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu saya mengajak kita semua untuk terlebih dahulu kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Ku perlukan Engkau Tuhan, ku perlu Kau pimpin langkahku, berjalan dalam Roh-Mu Tuhan. Tuntunlah, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Puji Tuhan, sama-sama kita tundukkan kepala dan kita bersatu hati dalam doa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus pada pagi hari yang indah ini. Kembali kami selalu melihat dan kami merasakan bagaimana kemurahan Tuhan yang selalu setia dalam kehidupan kami.
yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena kami menyadari kami ada sampai pada pagi hari itu bukti daripada kasih Tuhan yang selalu mengalir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami tidak dapat balas setiap apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kembali kami datang kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami ke depan, kami akan memulaikan hari kami Tuhan dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan ini merupakan pesan Tuhan yang akan Tuhan sampaikan bagi hidup kami, dan juga melewati kebenaran firman Tuhan ini dapat menuntun kehidupan kami ke arah kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah kami semakin hari semakin mengenal, semakin hari semakin terus tetap bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, dan kami siapkan tanah hati kami untuk kami sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sama-sama saya mengajak kita semua untuk membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Di situ dikatakan, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya, banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Nah, puji Tuhan, sebagaimana tema kita pada pagi hari ini, kita akan berbicara tentang terus berdampak walau tidak dihargai. Nah, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita dalam kita menjalani kehidupan kita itu melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita melakukan sesuatu hal yang baik, di mana hal yang kita lakukan ini akan berdampak juga baik bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita gitu Bapak Ibu. Tapi rupanya apa yang kita lakukan ini justru tidak dianggap baik. Kita merasa kita itu direndahkan, kita merasa kita itu diremehkan, kita merasa kita itu tidak dihargai oleh orang-orang dengan apa yang kita lakukan ini gitu. Tapi kalau mungkin masih ada pemikiran kita yang seperti itu, pada pagi hari ini firman Tuhan mengajak kita semua untuk kita berbalik arah, kita mengalihkan pandangan kita kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, nah di sana kita sudah melihat bahwa inilah menjadi kesaksian Paulus, dan inilah yang menjadi pengalaman pahit yang dialami oleh Paulus ketika dia memberitakan Injil Kristus pada waktu itu. Nah, kita melihat di sana ya Bapak Ibu, di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang kita lihat di sana, apa yang dilakukan oleh Paulus, apa yang dikerjakan oleh Paulus bagi Tuhan gitu, yang dimana Paulus melakukan ini tujuannya untuk penyelamatan jiwa-jiwa gitu, untuk keselamatan seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Itu tujuan Paulus memberitakan Injil gitu. Artinya apa? Artinya ini akan dampaknya itu sangat baik kepada orang-orang pada waktu itu, karena ini menyangkut dengan keselamatan jiwa-jiwa. Tapi rupanya Bapak Ibu, kita melihat di sana apa yang dilakukan oleh Paulus justru tidak dianggap baik oleh orang-orang pada waktu itu. Dia harus direndahkan waktu itu. Dia harus mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan seperti itu Bapak Ibu. Bahkan saking orang yang tidak menyukai Paulus ini, mereka itu harus mengolok-olok Paulus. Mereka bahkan melakukan tindakan penganiayaan terhadap Paulus gitu. Kita melihat di situ. Tapi apakah Bapak Ibu, di dalam pembacaan firman Tuhan, dalam surat-suratan yang ditulis oleh Paulus di sana, apakah Paulus menulis di sana bahwa apa yang dia terima, apa yang dilakukan oleh orang-orang waktu itu kemudian membuat dia putus asa, membuat dia patah semangat, atau bahkan kita menemukan di dalam surat-suratannya dia mengatakan bahwa saya tidak lagi, saya akan berhenti di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Apakah hal itu dituliskan di dalam surat-suratannya? Tidak. Kita tidak akan pernah menemukan hal itu di dalam surat-suratan Paulus yang dia tulis gitu. Justru apa yang dialami oleh Paulus
tindakan-tindakan orang-orang Yahudi bahkan non-Yahudi menganiaya dia, mengolok dia, itu tidak pernah Bapak Ibu mematahkan semangatnya. Malahan semakin dia giat di dalam pekerjaan Tuhan, dia semakin hari Bapak Ibu semakin mengerjakan dengan penuh semangat. Dia semakin hari bahkan semakin membawa dampak yang besar. Pada waktu itu kita melihat apa yang dilakukan oleh Paulus Bapak Ibu. Dia lakukan atas dasar hati dengan penuh ketulusan kepada Allah. Dia melakukan dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Sehingga kita melihat apa Bapak Ibu, buah yang dia tabur, maka dia menuai, maka itu akan dituai. Kita lihat kekristenan di mana-mana tempat Bapak Ibu. Perkembangan kekristenan itu pesat seperti itu Bapak Ibu. Banyak sekali orang-orang yang bertobat pada waktu itu. Bahkan sampai sekarang pun kita melihat kekristenan itu secara signifikan itu semakin hari semakin bertambah di sana Bapak Ibu. Dari apa? Dari benih-benih yang disampaikan ini. Dia tidak dihargai, dia tidak dianggap, tapi tidak pernah untuk patah semangatnya dalam berdampak untuk ke depan gitu Bapak Ibu. Nah, mungkin ketika kita melakukan sesuatu hal yang baik Bapak Ibu, kita berdampak untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, kita dalam hal yang kita lakukan ini akan berpengaruh kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, berpengaruh yang sangat baik. Tetapi mungkin saja kita mendapat yang namanya penghinaan. Ada saja mungkin orang-orang yang tidak menyukai kita. Tetapi Bapak Ibu, kita harus tetap pegang janji firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa ada satu waktu di mana kita itu akan dimuliakan oleh Bapa. Ada satu waktu ketika Yesus datang kali yang kedua, pribadi yang kita kasihi itu datang ke dalam dunia ini, maka di sanalah kita akan dimuliakan bersama dengan Tuhan gitu. Dengan apa yang kita lakukan bagi Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari teruslah berdampak walaupun kita tidak dihargai gitu. Karena saya percaya dan yakin ada berkat yang indah yang akan Tuhan sediakan bagi kehidupan kita, dan kita akan membuahkan hasil yang sangat baik gitu. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sama-sama saya mengajak kita untuk kita tundukkan kepala, kita bersatu hati dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kebenaran firman Tuhan sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah ini tertanam dalam hati kami dan ini bertumbuh berbuah dalam hidup kami Tuhan. Dalam kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan, biarlah Tuhan Yesus, Tuhan mampukan kehidupan kami untuk hidup kami seturut sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sehingga dalam hidup kami dapat memuliakan nama Tuhan lewat cara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami memulaikan setiap aktivitas kami ke depan, Tuhan berkati kehidupan kami, berikan kekuatan bagi kami untuk kami menjalani hari ini. Dan Tuhan Yesus, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, ada berkat-berkat Tuhan yang akan menantinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami hanya menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percayakan hidup kami, tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di dalam Yesus